Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dari pembahasan kitab Al-Akhbarus Shahihah fi sifati ru'yatillah fil akhirah, kumpulan dari hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan melihat Allah di hari akhirat kelak. Pada kesempatan petang ini kita masuk kepada bab yang ke-10, dan di bab yang ke-10 ini kita masuk kepada ucapan penulis qala al-muallif hafizahullah, al-babul ashiru, bab yang ke-10, al-mu'minuna yarawna rabbahum fil jannah ila wajhihi subhanahu wa ta'ala, yang maknanya orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah di surga. Orang-orang yang beriman akan melihat Allah di surga dan mereka melihat kepada wajahnya. Maka dari judul ini pertama kita bisa ambil faidah kalimat al-mu'minun. Maka di sini yang diinginkan al-mu'minun adalah orang-orang yang beriman. Maka keluar dari orang-orang yang beriman di sini adalah orang-orang yang selain dari beriman, masuk kepadanya bahkan al-munafiqun dan juga al-kufar wal musyrikun. Kenapa? Karena permasalahan di sini di judul disebutkan yarawna rabbahum fil jannah, melihat Allah di surga. Maka keluar dari permasalahan surga di arasatil qiyamah, di mana di arasatil qiyamah ada orang-orang munafik yang akan melihat Allah, dan gubarat min ahlil kitab, dari ahlul kitab yang muwahhidun, yang tidak bertemu dengan Nabi namun mereka muwahhid, akan juga bertemu dengan Allah. Adapun di sini dikhususkan al-mu'minun yarawna rabbahum fil jannah, mereka adalah orang-orang yang beriman, maka keluar orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik tidak akan masuk surga. Mereka kekal di api neraka, seperti ucapan Allah, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bahwa orang-orang munafik itu kekal di kerak dari api neraka. Kemudian berkata penulis di judul yarawna rabbahum fil jannah, maka dengan lafaz ini keluar satu tempat melihat wajah Allah selain di jannah, apa? Di arasatil qiyamah. Maka keluar dari lafaz fil jannah fi arasatil qiyamah. Karena kaum muslimin akan melihat Allah di dua tempat, di arsatil qiyamah, di padang mahsyar, dan di surga. Adapun di sini dikhususkan dengan lafaz fil jannah, maka keluar dari arsatil qiyamah. Namun tetap mereka kelompok ahlul bidah yang menyelisihi ahlus sunnah, menafikan baik di surga ataupun di arsatil qiyamah, seperti kelompok besar Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Ar-Rafidah, dan Al-Khawarij. Maka mereka tetap menafikan tidak melihat Allah baik di arasatil qiyamah, bahkan juga di surga. Kemudian ucapan penulis ila wajhihi subhanahu wa ta'ala, maka keluar dari lafaz ila wajhihi adalah di sana ada sifat
yang mana Allah menampakkan dirinya kepada kaum muslimin di arasatil qiyamah. Apa yang ditampakkan? Saqihi. Maka keluar di sini kalimat wajah mengeluarkan makna dari sak. Maka al-muslimun yarawna rabbahum fi arasatil qiyamah wa fil jannah. Madalladhi sayara fil jannah al-wajh. Wa madalladhi sayaral muslimun fi arasatil qiyamah as-saq. Kama marra ma'ana fil ahadits as-sahihah, maka ila wajhihi kharaja bihi huna as-saq. Seperti di bab yang ke-8, al-muslimun wal munafiqun yarawna rabbahum fi arasatil qiyamah ila saqihi. Hada fi arasatil qiyamah. Adapun di surga sudah tidak sak lagi yang Allah tampakkan. Maka dari judul ini, bahwa Allah akan menampakkan di surga wajahnya, kita mendapatkan faidah dari segi ilmi tauhid, ilmil asma was sifah. Apa itu? Istafadna min hadal bab isbatu sifatu ru'yatillah ay sifatu al-wajh. Isbat sifatu ru'yatil mu'minin li rabbih bin nadhar ila wajhihi. Idan istafadna min hadal unwan mada? Isbat sifatul wajh lillah. Dari judul ini kita menetapkan sifat wajah untuk Allah. Fa ahlus sunnah wal jamaah barakallahu fikum menetapkan sifat-sifat untuk Allah sesuai apa yang Allah sifatkan atas dirinya. Maka kita tidak boleh menetapkan selain dari menetapkan Allah atas dirinya. Dan kita kebalikannya tidak boleh menafikan apa-apa yang Allah sifatkan atas dirinya. Maka sifatul wajah Allah tetapkan di Al-Quran dan di Sunnah. Lalu bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin, terutama manhaj ahli sunnah wal jamaah as-salafiyah yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh? Akidah kita adalah kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dari sifatnya yang mulia, baik di Al-Quran ataupun di Sunnah yang sahihah. Ini catatannya yang sahihah tentang permasalahan sifat Allah disifatkan oleh dirinya di Al-Quran ataupun di dalam hadis. Kita wajib mensifatkannya. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Nusifu bima wasafallahu bihi nafsahu. Banyak di kitab-kitab usul i'tiqad ahli sunnah kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dari Al-Quran dan Rasulnya di hadis yang sahih di sunnah, tanpa apa? Bila takwilin, tanpa ditakwilkan kepada makna yang lain, dan bila kaifin, tanpa menanyakan bagaimana, wabila ta'til, dan tanpa menafikan. Allah mengatakan sifat wajah, kita nafikan tanpa sebab. Dan yang keempat, bila tamsil au tasbih. Idan arba'a asya nu'minu bi sifatillah bi arba'ati umur. Kita ahli sunnah wal jamaah beriman kepada sifatillah. Awalan bila ta'til, ada muta'til. Ma makna ta'til? Menolak. Allah fis sama atau Allah fauqal ars? La. Allah fi kulli makan. Allah yura yaumal qiyamah biwajhihi? La. Allah ma yura. Hada makna ta'til. Hada la yajuz. Allah menetapkan dirinya di Al-Quran, kita tolak. Tidak boleh. Kedua, bila tamsil. Kita menetapkan Allah indahu wajh, walakin wajhullah laisa kamitsli wajhil makhluk. Idan hadal murad bisifah yang diinginkan oleh Allah. Tidak boleh kita menyepertikannya dengan makhluk. Aina dalil? Allah yaqul laisa kamitslihi syai'. Wa qala ta'ala fala tadribu lillahil amsal. Bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan yang ketiga di Al-Quran, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
Makna lahu kufuwan ahad, tidak ada bandingannya dari makhluknya, maka tidak boleh disamakan Allah dengan makhluknya. Maka bila ta'til dan bila tamtsil dan bila ta'wil. Ma makna ta'wil? Nahnu nusbitu sifat al-wajh au al-yad, walakin laisa makna al-wajh wa laisa makna al-yad. Idan mada maknahu quwwah wa maknahu kada wa kada. Hada la yajuz. Hada harban an lugatil arabiyyah. Fal wajh inda lughah arabiyyah wajh. Kullu narji' nahnu al-Qur'an wa sunnah ila lugatil arabiyyah wa fahmi as-salaf ala lugatil arabiyyah. Maka disebutkan wajah ya wajah. Tidak boleh wajah dipalingkan kepada kekuasaan, dan wajah dipalingkan kepada kekuatan, dan wajah dipalingkan kepada rahmah. Itu semua tidak boleh. Maka di sini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah mempunyai wajah, narji ila lugatil arabiyyah. Ma makna al-wajh? Hadal wajh, alas ma'ruf. Ya sudah, tidak boleh dipalingkan ila al-quwwah. Wa kadzalika yadullah mabsutatan. Tangan Allah itu terbuka. Maka kita tetapkan yad. Ma makna yad? Yad kama arafna, tangan. Maka artikan dengan tangan. Tidak boleh makna al-quwwah au bi makna wasi'ur rahmah wa ila akhir, la yajuz. Maka ini as-salis. Idan manhaj Ahlussunnah nusifu bi sifatillah bila takwil, ditakwilkan kepada makna yang tidak diinginkan di dalam syariat. Dan yang keempat, bila takyif. Apa makna takyif? Bimakna kaifa wa kaifa. Misalnya kita menetapkan di sini sifat tangan untuk Allah, sifat wajah untuk Allah. Walakin nas'al kaifa wajhullah wa kaifa yadullah. Ar-Rahman 'alal ars istawa. Kita tetapkan Allah bersemayam di ars. Namun kaifa Allah istawa? Hal Allah jalisun, hal Malik julus fi arsyih, atau hal Allah yakni kaifa au kaifa, hada la yajuz. Kita menetapkan tangan untuk Allah, tangannya berapa? 2, 3, 4, jari-jarinya seperti apa? Itu tidak boleh. Maka di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah nusifu bisifatillah allati wasafallahu bihi al-Qur'an wa wasafallahu nabiyahu bi ahadits as-sahihah wa ma'adalik mada bila tamsil, bila ta'til, bila takyif, bila tashbih. 4 perkara harus dijauhi. Kembali sekarang kepada permasalahan. Maka di sini di dalam judul isbat sifat wajah lillah, idza nahnu nusifu lillahi al-wajh wa hiya sifah mada dzatiyah. Ma makna sifah dzatiyah? Sifah alati taltasik billahi jalla wa ala daiman wa abada. Sifat yang berhubungan dengan Allah terus menerus. Wa aksuhu sifah mada fi'liyah. Lawannya adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah sifat yang kadang-kadang dengan Allah dan kadang-kadang tidak dengannya. Maksudnya Allah melaksanakan perbuatan tersebut kapan dia kehendaki, itulah kita sifati. Contohnya apa? Allah misalnya marah. Apakah Allah marah terus menerus? Tidak. Marah kepada orang-orang yang dia marahi. Misalnya kama qala ta'ala kabura maqtan indallah. Kabura maqtan indallah. Fa'al Allah daiman yaghdab? Al-jawab la. Wa kadzalika masalan sifat an-nuzul. Kama jaa fi sahihain innallaha yanzilu fi kulli lailah ila sama'i dunya. Allah itu turun ke langit dunia. Kapan? Apakah setiap waktu? Anytime? Jawabnya tidak. Fi sulusil akhir. Di sepertiga malam terakhir. Berarti di ba'da zuhur. Di waktu kita makan siang, Allah turun apa tidak? Tidak turun. Sesuai dengan hadis. Allah turun di sepertiga malam terakhir. Maka ini sifat fi'liyah. Allah idza arad yaf'al ma yasha. Walakin idza ma arad ma yaf'al si.
Wa narji ila sifat dzatiyah. Adapun sifat dzatiyah, sifat yang terus menerus multasik billah. Allah indahu wajh fi kulli waqt. Allah indahu wajh. Fahimtum? Wa hada kadalik Allah indahu sifat yad, idan Allah indahu yad fi kulli waqt. Amma sifatun nuzul wa sifatul ityan, Allah datang dan seterusnya, maka ini sifat yang fi'liyah. Sifat yang kadang-kadang Allah melaksanakannya dan Allah tidak melaksanakannya. Baqiya dalil aina sifat dzatiyah daliluhu bi anna Allah indahu wajh minal Qur'an wa minas sunnah. Amal Qur'an kama qala ta'ala wa yabqa wajhu rabbika wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka di hari kiamat semuanya hancur, semuanya mati kecuali wajah Allah. Idan wajhu rabbika hada syahiduna. Allah mempunyai wajah. Wa kadzalika fi suratil Baqarah wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Maka tidaklah kalian menginfakkan harta-harta kecuali mendapatkan wajah Allah. Maka wajah Allah di sini dalam keadaan sifat untuk Allah. Dan juga walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim di surat Ar-Ra'd. Dan mereka orang-orang yang bersabar ibtigha'a wajhi rabbihim, maka mereka menginginkan wajah dari Rabb mereka. Adapun di dalam hadis fakatsir fil hadis aksar min fil Quran minha kama jaa an Sa'ad ibni Abi Waqqas. Wa hadzal hadis barakallahu fikum hadis fil Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Sa'ad ibni Abi Waqqas hina marada, di saat sakit, innaka la tunfiqu nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ajarta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fammi imra'atik. Maka tidaklah kalian melaksanakan nafkah kecuali mengharap wajah Allah, hada huwa syahid, tabtagi biha wajhallah illa mada illa ujirta, kecuali kamu akan diberikan pahala, hatta ma taj'alu fi fammi imra'atik, meskipun suapan-suapan dan minuman makanan yang dimakan oleh istri-istri kamu itu sedekah. Maka jika mempunyai satu istri, setiap dia makan mendapatkan sedekah, bagaimana mendapat 4 istri? Semuanya makan, minum. Berapa sedekahnya? Lebih banyak. Ya apa tidak? Alhamdulillah. Qala Khabbab hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nuridu wajhallah. Wa kadzalika fi hadisin akhar wa huwa fil Bukhari hina qala Khabbab wa huwa sahabi hajarna ma'an nabi, kita melaksanakan hijrah bersama Nabi untuk apa? Nuridu wajhallah, menginginkan wajah Allah. Wa kadzalika fil hadis an Ibnu Umar fi thalathati ladina hubisu fil ghar, tentang hadis 3 orang yang dari Bani Israel yang mana mereka tertutup, masuk kepada gua dan tertutup. Kemudian di saat semua dari mereka melaksanakan tawassul dengan amal-amal soleh, dan ini hukumnya boleh, maka dia mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhik fafrij anna ma nahnu fihi. Maka 3 orang dari Bani Israel itu menyebutkan amalan-amalan solehnya. Kemudian di ujungnya disebutkan, Allahumma in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhik syahiduna ibtigha'a wajhika, mengharapkan wajahmu. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa wajah Allah adalah benar adanya. Dan para ulama ahlu sunnah menetapkan sifat wajah untuk Allah, di antaranya Imam Ibnu Khuzaimah di kitabnya Tauhid
Mujalad yang pertama halaman ke-25 dia mengatakan bahwa fanahnu wa jami' ulama'ina min ahlil Hijaz wa Tihamah wal Yaman wal Iraq wasyam wa Misr madhabuna anna nusbitallah au nusbita lillah ma athbatahu minha al-wajh, bahwa semua para ulama ahli sunnah sepakat, baik ahli Hijaz, man ahli Hijaz as-Saudiyah al-an wa Tihamah wal Yaman, Yaman wa kadalika Tihamah wal Iraq dan negeri Syam dan Mesir, maka semuanya para ulama ahli sunnah menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah, diantaranya wajah. Maka inilah dari judul di bab yang ke-10, bahwa kita menetapkan sifat wajah untuk Allah, namun di mana hanya di surga. Kemudian beristidlal penulis dengan hadis, dan hadis ini tentunya telah dilewati. Maka kita baca, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdus Samad an Abi Amran an Abi Bakar ibni Abdullah ibni Qais an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala jannatan min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatan min dahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa ma bainal qaumi wa baina an yanduru ila rabbihim illa ridaul kibr ala wajhihi fi jannati adnin. Hadis muttafaqun alaih, dan telah lama hadis ini kita lewati di bab yang nomor 25, di bab yang kedua nomor 25. Makna dari hadis ini diriwayatkan dari Abdullah ibn Qaisman huwa sahabi hadal hadis. Abdullah ibn Qaisman. Ya akhi ma'akum mikrofon lakin antum adri kif. Enggak ada yang bisa jawab atau siapa? Taib hakada. Kulama soal enggak ada yang jawab. Kalian nih enggak paham atau enggak bisa jawab? Bisa jawab, teriak-teriak enggak kedengar. Itu orang yang di luar sana pengen dengar jawabnya apa. Allahul musta'an. Maka di sini disebutkan dari Abdullah ibn Qais bahwa dia adalah Abu Musa al-Asy'ari, bahwa jannatan min fiddah, Allah menciptakan dua surga dari perak dan dua surga dari emas. Telah terdahulu hadis ini penjelasannya. Maka kemudian disebutkan wa ma bainal qaum wa baina an yanduru ila rabbihim. Maka di saat kaum muslimin melihat Allah di surga tersebut, melihat kepada wajah Rabb mereka, illa ridaul kibr ala wajhihi, maka tidaklah kecuali tampak di wajah Allah itu pakaian kesombongannya di surga Aden. Maka di sini telah kita bahas apa makna dari ridaul kibriya dan sebagainya. Maka di sini poin pendalilannya adalah wajah mutabbaqah yang duru ila rabbihim, bahwa mereka akan melihat kepada Allah, illa ridaul kibr ala wajhihi fi jannati adnin. Maka lengkap wajah pendalilannya. Pertama, melihat kepada wajah Allah, dan yang kedua di surga fi jannati adnin idan laisa fi arasatil qiyamah. Maka kita sekarang masuk kepada lafaz an yang duru ila rabbihim illa ridaul kibr ala wajhihi. Maka di saat melihat kepada Allah, terlihat pada Allah itu ridaul kibr, pakaian kesombongannya. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita, nusbitu sifatul kibr wal kibriya lillahi azza wa jal. Maka dari hadis ini kita menetapkan sifat kesombongan, kibr wal kibriya, liman lillah. Faidan
kaifa hada? Sifatul kibr dari mana? Sifatul kibr sifat dzatiyah. Dia adalah sifat yang terus menempel dengan Allah. Faidan aina dalil sifatul kibr? Daliluhu katsir minal Qur'an dan minal hadis. Adapun dari Al-Qur'an misalnya seperti Allah sebutkan di dalam surat Al-Qur'an di Al-Jasiyah. Allah berfirman, "Walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim." Maka bagi dia al-kibriya'u, bagi Allah itu kesombongan di langit dan bumi, dan dia maha kuasa dan maha hakim, penuh hikmah. Mana wajah pendalilan? Walahul kibriya, bagi Allah itu sifat kesombongan. Lalu mana pendalilan di Al-Hadis setelah di dalam Al-Quran disebutkan? Maka pendalilan di dalam hadis juga banyak. Di antaranya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-izzu izaruhu wal kibriya'u rida'uhu faman yunazi'uni adzabtuhu." Maka disebutkan di dalam hadis ini adalah al-izzu izaruhu wal kibriya'u rida'uhu, bahwa Allah itu mempunyai pakaian. Pakaiannya al-iz, kekuasaan, dan juga dari pakaiannya juga al-kibriya. Maka al-kibriya ini dekatkan biar jauh mungkin. Mati nyala, atau pakai punya yang lain yang langsung. Jangan pakai yang seperti itu. Maka di hadis Abi Sa'id Al-Khudri jelas bahwa al-iz, kemuliaan itu izar dari Allah, dan izar pakaian yang bawah. Dan adapun ar-rida, dia pakaian yang atas. Mati terus karena jauh mungkin. Pakai yang langsung, netnya langsung di HP, tidak jauh-jauh hotspot. Allah musta'an. Terpotong terus pelajaran kita, udah capek, terpotong-potong. Nanti lagi yang bikin streamingnya langsung dari HP-nya, bukan hotspot. Jauh dengan hotspot mati. Maka poin pendalilannya di sini adalah kibr adalah pakaian atas Allah. Lalu apa makna al-kibriya kalau begitu? Sifat sombong untuk Allah itu bagaimana? Disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Qutaibah di dalam tafsir Ghoribil Quran, wa kibriyaullah adalah syarfuhu wa huwa minat takabbur idza a'la nafsahu. Maka sifat kesombongan untuk Allah adalah kemuliaannya dari takabbur, dan dia adalah menyombongkan diri. Maka dari sifat-sifat yang kita sifatkan kepada Allah adalah sifat al-kibriya, dan juga dari situ kita sebutkan nama untuk Allah al-mutakabbir. Allah adalah zat yang sombong, mempunyai sifat yang sombong tadi. Maka Allah adalah mempunyai zat yang sombong. Mana dalilnya? Di Al-Quran disebutkan, As-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. As-salamul mu'minul muhaiminu al-azizul jabbarul mutakabbir. Idan yajuz nahnu naqul Allah mutakabbir, yajuz. Allah sama nafsahu mutakabbir.
al-mutakabbir, Allah yang maha sombong. Fabaqiya su'al wa min samaratil iman bi sifatillahi jalla wa ala annal abda idza tadabbar sifatillah minal kibr wal kibriya la budda an yastasghar nafsahu wa ya'lamu haqaratahu wa idza alima anna allaha mukhtas bi sifati hadhihi al-kibr wal kibriya wa ismuhu al-mutakabbir lam yatakabbar ala ahad wa lam yunazi Allah fima khassa nafsahu minas sifat. Idan hadhil hikmah fal hikmah huna arafna al-an limada sifatul kibr haram lil abd kama jaa fil hadis mimma rawa Abu Daud lam yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan pernah masuk kepada surga orang yang di hatinya mempunyai rasa kibr. Wa hadzal kibr limadha haram? Haram li'annahu makhluk. Li'anna Allah indahu sifat kibr. La yunazi'uhu bi sifatil kibr minal makhluk. Idan arafna min hadza sifatul kibr yajuz na'am liman lillahi jalla wa ala wa huwal wahidul qahhar. Maka sifat sombong boleh untuk siapa? Allah, He is the one and only, hanya Dia satu-satunya. Namun seorang hamba boleh sombong? Jawabnya la. Karena hamba jika sombong berarti dia merasa lebih di atas yang lain, dan itu tidak boleh dan tidak pantas. Allah menjadikan Allah faddala fulan an allan. Fa kaifa nas yatakabbar? Wa kullul insan kama qala fil hadis kullu bani adam khata. Kullu bani adam khata. Fa kaifa huwa yatabajjah yatakabbar ala nas wa huwa dhaif. Khuliqal insanu dhaifa. Wa huwa ghairu ma'sum. Kullu bani adam khata. Seluruh bani adam dalam keadaan berdosa. Fa kaifa huwa yaqul ana mutakabbir, ana afdal min ghairi. Hada la yajuz. Idan sifatul kibr mamnu lil abd wa yajuz lillah. Limadha li anna laha fawqa kulli syai. Allah idza yatabajjah bi nafsihi ana al malik kama jaa fi hadis Muslim fi akhir min hayati dunya fa yatwi rabbuna jalla wa ala as-sama as-sab' biyadihi wa kadalika yamsikul ard as-sab'ah biyadihi faqala anal malik ainal muluk ad-dunya. Maka aku raja di raja bil kibr bisifat al-kibriya. Limada? Li'annahu yastahiq an yatakabbar. Fa'ala hada kibr min sifati al-ulya. Liman lillah. Limada? Li'annahu al-wahidul qahhar. Maka di saat di surga kita melihat Allah firidail kibr, dalam keadaan penuh kesombongan. Allah kibriya. Limada huna kibriya yajuz bal fadl min sifatil a'la li'anna Allah yastahiq bil kibr huwa fawqul syai huwa a'zam wa aqwa min kulli syai walakin lama kanal abd yaqul ana kada wa kada yatakabbar 'alan nas fanaqul man anta tatakabbar 'alan nas. Fasifatul kibr idan muharram indal abd limada li'anna ya'ti bil mafasid ukhra kama Fir'aun wa kadalika kama iblis kama qala ta'ala aba wastakbara. Undur ala lafaz aba wastakbara. Lama yaqul lil malaikah fasjudu li adama fasajadu illa iblis. Limada aba wastakbara. Asyahid
wastakbara. Hada sifat kibr la yajuz li iblis. Limadha li anna iblis minal makhluqat la yanbaghi lahu an yatakabbar. Ana afdal min Adam. Limadha la yajuz an yatakabbar? Li'annahu dha'if. Li'annahu minal makhluqat. Allah khalaqa Adam biyadihi. Khalaqtu biyadayya kama qala ta'ala. Wa amara al malaikah an yasjudu lahu. Fahada iblis ma huwa minal fadl wa yaqul ana afdalu minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ana afdal. Hada aidha kibr. Faidan al-kibr lil makhluk la yajuz. Tidak boleh sombong bagi seorang makhluk, karena makhluk jika sombong dia akan masuk kepada kerugian-kerugian seperti iblis. Yadkhul bisabab al-kibr mafasid. Mada? Awalan yaz'amu nafsahu afdal min Adam. Min aina dalil? Anta khalaqtani min nar wa huwa khalaqtahu min tin. Idan aina dalil min al-fuhusat? Hal iblis yabhas min qabl bi anna an-nar aqwa min at-tin? Madah alladhi fi an-nar aqwa min at-tin fil mukhabbarat aqwal mukhabbarat fi dzaka zaman ma fi. Fa iblis tidak pernah melaksanakan di laboratorium aina aqwa atin au nar. Inama hada minal kibr ana afdalu minhu. Wa amru tsani bisabab al-kibr, karena kesombongannya sara inadan li amrillah. Fa amara rabbuna jalla wa ala bisujud kullul malaikah fasajadu illa iblis aba wastakbara. Maka akhirnya dia inad an amrillah. Falamma kana anada amrallah taradallah minal jannah walu'inu. Idan huwa mal'un au marjum au rajim. Fakhruj minha fa innaka rajim. Kama qala ta'ala. Maka keluarlah kamu dari surga fa innaka rajim. Ay mal'un ila yaumi yub'atsun. Allahul musta'an. Idan sifatul kibr barakallahu fikum arafnal an. Sifat lillah sifatul ulya. Sifatil makhluk lil makhluk al kibr la yajuz abadan. Laisa min husnil khuluq bal min sayyi'il khuluq. La yanbaghi nihaiyan lil abad an yatakabbara. Yatakabbar bi quwwatihi, yatakabbar bi dzakaihi, au idza kanat imra'ah tatakabbar bi jamaliha fala yajuz li'anna hunaka man a'zam wa ajmal wa aqwa wa adka minhu. Bismillah. Idan intahaina min sifatillah al-kibr. Idan al-kibriya lillah tamam. Li'anna laisa kullu syai' fawqallah. Idan Allah yatabajjah bi sifatil kibr lama nahnu sanangduru ilaihi. Di saat kita akan melihat kepada wajah Allah, tergambar bagaimana kesombongannya, dan itu sifat yang mulia bagi Allah. Amalil insan al mutakabbir fala yajuz. Baqiya waqt au khalas? Sudah adan? Hah? Belum. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala Tabari rahimahullah, haddatsana Ibnu Humaid qala haddatsana Ibrahim ibn al-Mukhtar an Ibnu Jurayd an Atha an Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lilladina ahsanul husna wa ziyadah qala az-ziyadah an-nadhar ila wajhir rahman azza wajal wa jalaluhu hasanun li ghairi. Ini adalah hadis yang kedua dan ini telah kita lewati di bab yang kedua fi tafsir qaulihi ta'ala lilladina ahsanul husna wa ziyadah.
Fahuna dalil al-mu'minuna yarawna rabbahum fil jannah ila wajhihi. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Allah itu dilihat di wajahnya di surga. Dan telah lewat hadis ini di bab yang kedua dari hadis yang ke-19. Dan kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Kalau tadi dari Ka'ab ibnu Ujrah, sekarang kita masuk kepada hadis berikutnya Ubay ibnu Ka'ab. Kenapa? Karena lafadznya sama, akan saling menguatkan. Maka yang hadis berikutnya ketiga diriwayatkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Haddatsana Ibnu Al-Barqi qala haddatsana Amr ibn Abi Abasah aw an Amr ibn Abi Salamah sami'tu Zuhairan amman sami'a Abul Aliyah qala haddatsana Ubay ibn Ka'ab annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaul lil ladina ahsanul husna wa ziyadah qala al husna al jannah wa ziyadah an-nadhar ila wajhillah hasanun li ghairihi. Fa hadzal hadis al-tsalits bi anna al-mu'minin yarawna rabbahum fil jannah ila wajhihi subhanahu wa ta'ala. Fala nahtaj ila al-i'adah al-khulasah. Di dalam dua hadis ini penulis ingin menjadikan pendalilan bahwa di hadis Ka'ab ibnu Ujrah yang hadis ini dhaif dari dua jalan, dari Ka'ab ibnu Ujrah dan juga dari Ubay ibnu Ka'ab yang sama-sama dhaif, itu bisa naik kepada derajat hasan li ghairi seperti terdahulu di nomor 19 bisa dilihat takhrijnya, tidak usah diulang lagi untuk mempersingkat waktu. Maka di dalam dua hadis ini yang dhaif disebutkan pendalilannya. Apa itu makna ucapan Allah lilladina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat baik akan dimasukkan surga. Wa ziyadah, makna ziyadah tambahan melihat kepada wajah Allah. Syahidnya di sini makna dari Al-Qur'an wa ziyadah adalah melihat wajah Allah. Dan melihat wajah Allah di sini poin pendalilannya dari kita. Dan ini ucapan Nabi di saat mentafsirkan ayat. Maka dua jalan ini naik kepada derajat hasan li ghairi. Maka ini wajah pendalilan. Sudah adzan? 5 menit lagi. Taib, hadis ini hadis yang panjang. Maka kita cukupkan pelajaran kita. Wa naktafi ila huna. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.